Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik yang pertama yang mengenai kekerasan terhadap anak. Kenapa kita bahas hal ini? Karena memang rentetan kasusnya ada ini begitu banyak sekali ya. Dimana dalam tahun ini saja dari awal Januari sampai dengan September ini terus ada kasus perundungan yang berujung kekerasan terhadap apalagi anak. kalau misalnya kita lihat ini berbagai kasusnya menjadi viral di media sosial. Mungkin Anda masih ingat juga pemirsa ada perundungan yang direkam, anak di pesantren seperti itu ya ditendang seperti itu dengan perlakuan yang tidak baik. Belum lagi ada siswi SD yang dicolok matanya dengan tusukan bakso sehingga ini masih dalam proses kepolisian juga ya. Matanya sampai buta di sebelah kanannya. Kemudian juga ada berbagai macam kasus lainnya yang viral di media sosial. Sehingga ini menjadi perhatian dan juga warganet pun mengetik seperti itu, Naila. Ada perundungan seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat di layar kaca ya, kalau Anda bisa menyaksikan ini kasus siswi SD di Gresik yang mengalami kebutaan setelah mengalami perundungan, dicolok matanya menggunakan tusuk sate pada Agustus lalu hingga kasusnya ramai pada pertengahan hingga akhir September lalu. Ya, belum reda kasus itu, ada kasus apa lagi, Febri? Masih ada kasus lagi, ini sekarang SA inisialnya di mana dia dirundung di Cilacap, Jawa Tengah. Dan SA ini merupakan salah satu siswa yang sebenarnya masih sangat belia sekali, masih SMP. Dan juga korban ini bahkan mengalami sejumlah luka memar hingga patah tulang rusuk, Naila. Anda bayangkan masih SMP sudah berkelahi merundung sampai dengan luka seperti itu. Dan juga penyelidikan masih berlangsung. Pelakunya ini bahkan telah melakukan kekerasan terhadap korban sebanyak bukan hanya 1, 2, tapi 3 kali. Makanya perundungan menjadi sangat concern sekali bagi kita semua dan dilakukan pada tanggal 22 dan juga 25 September. Dan sekarang pelaku sudah ditahan dan kasus ini pun sudah dilimpahkan ke kejaksaan oleh Polresta Cilacap. Kita harapkan jadi bisa diusut tuntas. Betul, harus diusut tuntas. Nah, terkini ada 2 pelaku yang sudah jadi tersangka begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada juga kasus perundungan di rental PlayStation di Kebon Jeruk, sudah memeriksa 7 saksi. Sementara belum lama kasus yang terjadi di Kebon Jeruk begitu, ada juga kasus di Balikpapan, Kalimantan Timur yang terlihat seorang korban ini dipukuli bahkan dibanting secara bergantian oleh sejumlah orang yang mengenakan seragam pramuka. Nah, ternyata dari rentetan kasus ini ada datanya juga nih, Febrian. Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat ada 23 kasus perundungan dari Januari hingga September 2023. Nah, 50% ini terjadi di jenjang SMP, kemudian disusul SD 23% dan SMA serta SMK sebanyak 13,5%. Artinya memang kalau misalnya kita perhatikan perundungan ini terjadi justru masih di tingkat sekolah gitu ya. Paling tinggi di tingkat SMP. Kenapa ya kira-kira tingkat SMP ini menjadi perhatian dan juga menjadi perundungan paling tinggi? Tentunya bukan hanya kita saja yang ikut menyoroti ini, tapi juga warganet menyoroti bagaimana kasus perundungan ini terjadi di Indonesia. Kita akan lihat dari X, Naila, ada siapa itu? Dalton Sam mengatakan bahwa akhiri kekerasan disertai ini ya dari ekstremisme. Dan juga ternyata banyak pelakunya dari senior gitu. Mungkin ini ada tradisi seperti perpeloncoan masih ada sampai sekarang, Naila ya, menjadi perhatian juga di dunia pendidikan. Ada juga dari Dedima mengatakan miris apakah akibat program revolusi mental yang tidak berjalan. Jadi pertanyaan juga ya buat kita ya. Ya, ini juga dari Denny, semua karena tidak dikenakan hukuman, dianggap hanya kenakalan remaja, bukan kriminal. Semoga nanti ada anak-anak dari pembuat peraturan yang terkena perundungan sehingga tahu bagaimana sakitnya. Oh, tidak seperti tapi itu jangan ya. Seperti itu jangan juga seperti ya. itu juga. Kita harus stop perundungan, jangan dukung yang namanya perundungan sama sekali. Betul. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal perundungan ini, segala proses penyelesaian perkara ini terutama harus melihat kepentingan anak, dan KPAI juga merekomendasikan agar penyelesaiannya juga diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Tetap harus ada konsekuensinya dan juga bertanggung jawab pemirsa ya. Oke, kita sekarang ke trending selanjutnya. Tadi kita sudah lihat ada 4.000 pencarian lebih yang menuju ke trending ini ya. Ini berkaitan dengan kasus ada operasi amandel di Bekasi, Jawa Barat ya, yang justru ini berakibat pada kematian karena setelah beberapa hari dioperasi didiagnosis gagal batang otak sehingga korban ini menjadi meninggal dunia, Naila. Ini kenapa ramai? Karena ya kalau saya sendiri baru pertama kali nih mendengar kasus kematian akibat operasi amandel. Otak akibat operasi amandel begitu. Nah, mungkin teman-teman followers sudah pada dengar belum ya sebelumnya? Jadi ada seorang anak, dia didiagnosis mati batang otak setelah operasi amandel.
Jadi korban sempat dirawat dalam kondisi mati batang otak sebelum akhirnya meninggal dunia Benar ya sekali. pada Dan hari Senin pukul Iya, 18.45. ini terjadi di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih di Bekasi dan bocah ini masih sangat muda sekali, 7 tahun. Dan pada saat kejadian sebenarnya sang anak ini dioperasi bersama dengan sang kakaknya juga. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sang kakak ini bisa sadar, pulih, tapi saat nanti malah justru tidak sadarkan diri Naila. Sampai 9 hari harus dirawat sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia dengan alasan batang otaknya ini tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Nah, sudah ada sekitar 8 tim dokter sebetulnya yang menangani. Namun orang-orang yang terlibat dalam penanganan medis korban termasuk juga direktur rumah sakit tersebut. Tapi ya kemudian kan orang tua bersama dengan tim kuasa hukum yang pengacara ini melaporkan kasus karena dugaan gagal penindakan yang bisa dianggap itu malpraktik ya ataupun kelalaian, kealpaan dalam penindakan. Nah, ini seperti apa ya kalau kalian melihatnya, apakah benar juga ini merupakan diduga korban malpraktik? Atau memang ada yang lainnya, tapi kalau misalnya kita bicara soal ada kasus amandel yang dioperasi mengakibatkan adanya gagal batang otak fungsinya itu ya. Ini ternyata sebenarnya di tahun 2014 pernah terjadi juga Naila di Amerika Serikat. Artinya wilayah Amerika Serikat ya, tidak salah di California ya. Betul. Jadi ini sangat ternyata concern juga pernah terjadi, apakah ada hubungannya, kita akan nantikan ya bagaimana penyidikan dari pihak kepolisian. Iya, nah kita langsung menyoroti saja apa yang dikomentari oleh warganet ini dari Facebook ya, silakan Febrian. Kita lihat ada dari Saparudin Har mengatakan namanya operasi pasti ada resiko, tinggal apakah semua sudah sesuai SOP. Tapi kalau misalnya ngomongin operasi amandel, setahu saya Naila yang awam, ini tuh operasi kecil ya, bukan operasi besar seperti itu ya. Betul. Nah, terakhir juga apa yang disampaikan oleh pihak Kemenkes itu menyatakan bahwa ya perlu diselidiki lagi apakah ini berkaitan dengan kesalahan SOP prosedural atau proseduralnya itu seperti apa. Ya memang ini sedang diusut juga. Pasti. Dan ini ada lagi komen-komennya, semoga oknum yang tidak bertanggung jawab segera ditangkap begitu ya. Iya, ada 8 sudah dilaporkan ya. Ada juga nih dari France mengatakan rumah sakit dan dokter yang melakukan operasi harus dituntut secara pidana dan juga perdata karena sudah merugikan, bukan hanya dari sisi pidana saja tapi juga mungkin ada material yang merugikan ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih jauh, tapi sebelumnya yang juga menjadi trending adalah untuk kalian yang ada di wilayah terdampak karhutla, kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Kalimantan ya dan juga Sumatera bagian selatan. Ya, Anda bisa lihat ya kalau di layar kaca Metro TV saat ini ya sepertinya ada di wilayah Jambi nih. Jadi kabut asap itu sudah menyelimuti kota dan juga mengganggu aktivitas warga yang ada di sana. Sangat disayangkan sekali karena kita biasa sekarang kan memang seharusnya ini bisa beraktivitas dengan seperti biasa, tapi karena adanya kebakaran hutan justru malah asapnya ini mengganggu aktivitas warga. Bahkan di beberapa titik di Jambi ini juga sudah ada banyak sekali warga yang terkena ISPA. Data terakhir Naila ada 10.000 warga Jambi yang terkena ISPA, bahkan ada beberapa sekolah juga yang harus diliburkan belajar dari rumah karena memang asap yang diakibatkan dari kebakaran hutan ini terjadi. Dan tentunya ini bukan hanya di Jambi saja, tapi juga di Subaksel ya, di Palembang, di Pekanbaru juga terjadi seperti itu ya Naila, sangat membahayakan sekali. Nah, selain itu juga terjadi di wilayah Kalimantan, di antara Kalimantan Selatan dan paling parah adalah di Kalimantan Tengah juga ya, di mana di hari-hari sebelumnya ini ada lebih dari 40 hektar lahan yang terbakar dan diduga ini semakin meluas. Nah, kita cari tahu penyebabnya, apakah hanya karena musim kemarau atau juga ada efek lainnya, ulah manusia. Tapi kalau kita bicara soal musim kemarau, ini apakah berkaitan juga dengan El Nino, yang mana ini juga membuat kemarau yang begitu panjang, cuaca panas yang begitu signifikan meningkatnya, sehingga kalau ada kebakaran pastinya akan lebih sulit untuk dipadamkan. Untuk itu manusia harus benar-benar ya belajar dari pengalaman ya, jangan membakar hutan untuk bisa membuka lahan, lebih baik ditebang. Walaupun prosesnya lebih lama, tapi lebih aman dan juga tidak merugikan siapapun. Tapi sepertinya ini terjadi lagi ya, dari tahun ke tahun, lagi-lagi ini masalah bukan hanya terkait dengan musim kemarau saja, tapi juga ada ulah dari manusia yang membuat alam akhirnya seperti ini dan juga mengganggu sejumlah aktivitas dan bahkan meningkat ISPA ya. Ini kita ada polling ini, ya. Kita tadi sudah bahas malpraktik, ini ada polling soal malpraktik kami sudah sebar di X pemirsa, di mana bagaimana Anda menyikapi kasus malpraktik. Yang pertama, ini ada yang prihatin dan juga pasrah, ada sebanyak 22,3% warganet yang mengatakan seperti itu Naila. Kemudian lapor polisi atau aparat 28 ya, 0,2%. Ini lebih tinggi ya dari pasrah ya. Jadi melaporkan. Jangan kemudian dong ya. juga
ajukan gugatan. Ini paling tinggi sekitar 49,5%. Hampir setengah dari warganet Metro TV setuju untuk melakukan ajukan gugatan ya. Jadi yang sudah dilakukan keluarga sudah benar ya, sudah setuju dengan warganet Metro TV. Nah itu dia ada 3 trending topik yang sudah kita bahas hari ini. Nah nanti kita juga akan bahas lebih mendetail usaha jeda pariwara ini berkaitan dengan malpraktik ya yang terjadi di Bekasi kemarin akibat operasi Amandel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.